Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 6 ingin menjelaskan sintesis protein dengan materi DNA, RNA, dan kromosom. Saya Sabrina Adelia Putri, absen 32. Saya Novoli Putri. Saya Emre Fariza Maulana. Saya Raga Putra Andika. Menyaksikan. Ini adalah contoh replikasi dari DNA. DNA adalah asam nukleat yang merupakan penyusun gen dalam inti sel. DNA itu menyimpan segala macam informasi biologis dari makhluk hidup, bahkan beberapa virus. Nah, DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Nah, setiap nukleotida itu terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ini adalah contoh dari RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal ataupun ganda yang tidak berpilih. Rantai RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kromosom. Kromosom terdiri dari kedua kata. Kromo artinya warna, soma artinya badan. Maka dapat disimpulkan, kromosom adalah badan halus yang mudah mengikat zat warna. Kromosom terbentuk pada fase profase dan terlihat jelas pada fase metafase. Pada saat inti sel belum membelah, kromosom terdapat di dalam inti sel yang disebut sebagai kromatin atau benang halus. Pembentukan kromosom terdiri dari DNA yang berikatan dengan protein histon lalu membentuk nukleosom. Nukleosom yang berikatan dengan protein histon membentuk selenoid. Selenoid yang berikatan dengan nukleosom membentuk kromatin. Lalu kromatin yang berikatan dengan selenoid menjadi kromosom. Berikut adalah bagian-bagian dari kromosom. Yang di tengah ini adalah sentromer. Sentromer tidak memiliki kode gen. Yang ujung ini adalah telomer. Dan yang biru ini adalah matriks. Matriks adalah materi pengisi kromosom. Dan yang pink ini adalah namanya kromonema. Dan yang bintik-bintik kecil ini adalah kromomer. Dan selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari kromosom. Yang pertama adalah telosentrik, yang kedua adalah akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, dan yang terakhir adalah metasentrik. Untuk kromosom tersendiri terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama adalah autosom yang berfungsi untuk mengendalikan sifat-sifat tubuh, dan genesom yang berfungsi untuk membuat jenis kelamin. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA. Yang pertama ini ada pink dengan kuning. Nah, yang kuning ini adalah timin. Timin berpasangan dengan adenin, dan yang hijau berpasangan dengan yang ini. Guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, selanjutnya yang bulat-bulat putih ini itu adalah gula deoksiribosa. Selanjutnya yang biru ini adalah fosfat. Nah, dari bentuk struktur ini DNA itu untai ganda atau helix ganda, yaitu panjang. Selanjutnya letaknya itu pada kromosom, mitokondria, dan plastisida, umumnya pada kloroplas. Dan yang ketiga, jenis gulanya itu ada di
deoksiribosa. Deoksiribosa itu yang putih ini ya. Selanjutnya itu ada fungsinya itu sebagai materi genetik dan untuk sintesis protein. Yang keenam itu kadar jumlahnya itu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang ketujuh keberadaannya itu permanen. Dan macam-macam jenisnya itu selanjutnya sense atau kode gen dan antisense. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan RNA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan DNA dan RNA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri RNA. RNA untuk strukturnya itu untainya pendek atau tunggal. Nah, lalu letaknya itu ada di sitoplasma, ribosom, dan intisel. Selanjutnya jenis gulanya itu ada di ribosa. Dan selanjutnya basa nitrogennya, primidinnya itu ada di urasin dan sitosin. Nah, yang seperti kita lihat, urasin itu yang warna orange, yang ini, dan sitosin itu berada di warna pink yang ini. Itu basa nitrogennya. Selanjutnya untuk fungsi RNA itu alat dalam sintesis protein. Selanjutnya di kadar jumlahnya tidak tetap karena dipengaruhi oleh kadar jumlah RNA itu tidak tetap karena dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Selanjutnya keberadaannya itu ada di periode pendek karena proteinnya itu mudah keberadaan di RNA itu periode pendek karena proteinnya itu mudah terurai. Selanjutnya macam-macam jenisnya itu ada mRNA atau disebut kodon dan tRNA yang disebut antikodon. Selanjutnya yang terakhir adalah rRNA. Nah, kita bisa lihat struktur RNA itu ada di sini. Yang kita bisa lihat hijau ini guanin, pink ini sitosin, orange urasil, dan biru itu adenin. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur RNA. Dari model RNA telah kami buat, bisa lihat yang berwarna putih panjang ini dinamakan dengan gula ribosa. Dan yang berwarna hijau dinamakan dengan guanin, berwarna pink dinamakan dengan sitosin, berwarna oranye dinamakan urasil, dan yang berwarna biru dinamakan adenin. RNA tersendiri terbagi menjadi dua bagian basa nitrogen. Yang pertama adalah adenin dan guanin, dan sitosin dan urasil. Urasil itu hanya terdapat di dalam RNA saja dan tidak terdapat di dalam DNA. Dan untuk perbedaan lainnya, DNA menggunakan gula deoksiribosa dan sedangkan untuk RNA menggunakan gula ribosa dengan karbon masing-masing. Ribosa itu karbonnya 5 dan deoksiribosa terdapat 6 karbon.